Selamat datang di video Marzum, dan di episode kali ini Marzumnya agak sedikit berbeda karena kondisinya masih PSBB dan kita belum bisa langsung terjun ke toko-toko offline rekomendasi Pricebook. Di Marzum sekarang agak sedikit berbeda juga nih karena kita akan membahas isu rumor terkait beberapa brand yang akan melaunching produknya dan yang sudah melaunching produknya. Salah satunya adalah Pocophone yang sekarang berubah nama menjadi Poco. Kalau misalkan kalian ingat, Pocophone F1 itu rilis di bulan Agustus 2018, kemudian muncul kembali di tahun ini, di bulan Juli 2020, Poco F2, dan rumornya di bulan Januari 2021 mereka akan meluncurkan Poco F3. Sekarang langsung aja kita akan bahas rumornya. Kalau kita telisik dari website Deal and Tech, di sini kalian bisa lihat sudah keluar beberapa rumor spesifikasi dari Poco F3. Yang mana pakai chipset Qualcomm Snapdragon 875. Tentunya ini sebuah peningkatan. Tapi karena ini masih isu dan juga rumor, kalau misalkan gue geser di website Phone Aqua, ini ada price coming soon. Kemudian doski ini ada yang pakai Qualcomm Snapdragon 765G. Tentunya ini merupakan sebuah penurunan secara spesifikasi ya. Kalau ditelisik dari previous produknya Pocophone yang pertama. Pocophone F1 itu menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845, sedangkan Poco F2 Pro yang kemarin sudah rilis di bulan Juli 2020, itu dia pakai Qualcomm Snapdragon 865 AI. Balik lagi ya, ini masih sebuah rumor, entah nanti memang pakai Snapdragon 875 atau 765G, atau mungkin Pocophone F3 juga ada varian terendah yang pakai Qualcomm Snapdragon 765G. Who knows ya, kita tunggu aja berita dari Poco. Sekarang kita lihat lagi perbedaan dari segi layar. Kalau ditelisik ya, Pocophone F1 itu menggunakan bentang layar 6,18 inci Full HD+, IPS LCD display. Kemudian untuk Pocophone F2 Pro itu bentang layarnya meningkat jadi 6,67 inci Full HD+, dan sudah pakai AMOLED display. Rumornya untuk Poco F3 ini bentang layarnya lebih luas sedikit, 6,7 inci, dan sudah pakai panel Super AMOLED display. Full HD+ ya, brother. Lanjut ke bagian baterai. Untuk Pocophone F1 ini baterainya 4000 mAh, pakai USB Type-C dan sudah ada teknologi Quick Charge 3.0. Kemudian Poco F2 Pro ini baterainya juga meningkat, jadi 4700 mAh, sudah menggunakan USB Type-C dan sudah fast charging 30 watt. Sedangkan untuk Poco F3, balik lagi ini masih rumor, kapasitas baterainya terteranya itu 4500 mAh, sudah menggunakan USB Type-C. Dan tentunya ini merupakan sebuah penurunan spesifikasi kalau ditelisik dari Pocophone F1 dan Poco F2 Pro. Tapi doski ini sudah fast charging 33 watt. Jadi memang pengisian dayanya harusnya lebih cepat ya dibandingkan dengan sebelumnya. Berlanjut kita akan membahas masalah OS ataupun operating system. Seperti kalian lihat tadi, rumor yang beredar untuk Poco F3 ini akan menggunakan OS Android 11. Walaupun sebenarnya untuk Android 11 ini sudah bisa ditemui di beberapa device. Termasuk nanti Poco F2 Pro juga akan mendapatkan OS Android 11 update-annya. Tapi untuk Pocophone F1 sepertinya ini belum bisa mendapatkan Android 11. Atau mungkin kalian tahu rumor-rumor untuk update Android 11 Pocophone F1, langsung aja sharing di kolom komentar. Dan sekarang kita akan lanjut bahas masalah harga. Kalau misalkan kita buka www.pricebook.co.id, kemudian kita membandingkan antara Pocophone F1 yang varian internal storage-nya 128GB dan Poco F2 Pro yang varian storage-nya sama, ini terdapat perbedaan gap yang cukup jauh ya. Karena memang launchingnya juga lumayan jauh gitu. Untuk Pocophone F1 ini update-nya sekarang harganya 3.249.000. Kita cek nih, ada di toko mana dia. Untuk harga 3.200.000 ini kalian bisa temukan di toko online ya. Tapi seperti biasa, karena ini Marzum, mari kita cek di toko-toko offline rekomendasi Pricebook, di websitenya Pricebook. Ini ada online, ada offline, kita akan masuk ke bagian toko offline. Nah, di sini gue rasa memang wajar ya kalau produknya jarang karena memang ini sudah sulit ditemui karena memang harusnya sudah discontinue ini produk. Oke, untuk di toko offline harganya 4.799.000 itu adanya di Adstem Seluler Tang City Mall. Mungkin kalian yang sering nonton Marzum pasti tahu ya Adstem itu adanya di mana. Kemudian sekarang kita move ke Poco F2 Pro. Kita klik Xiaomi Poco F2 Pro. Untuk 6.660.000 itu adanya di toko online. Untuk di toko offline harganya 6.750.000. Kita klik.
Nah, ini tuh adanya di Tang City Mall, di Gadget Soulmate, harganya 6.750.000, kemudian Adstem Seluler 6.999.000. Sebenarnya, kedua produk ini tuh agak sulit gue temukan di toko-toko offline rekomendasi Pricebook gitu. Kayak misalkan dulu Pocophone F1 aja, harganya tuh di toko-toko offline melambung tinggi karena memang stoknya jarang, barangnya juga jarang, agak goib sedikit yang menyebabkan harganya juga naik gitu. Dan ini pun terjadi sebenarnya sama Poco F2 Pro, agak sedikit jarang toko-toko kita yang punya produknya. Tapi kalau misalkan kita compare sama harga online, ini nggak terlalu beda ya. Dari 6.660 ke 6.750, dikit-dikit lah ya. Tapi lebih enak menurut gue sih belanja di toko offline karena lebih trusted, garansinya juga lebih terpercaya, apalagi sekarang kan sudah mulai blokir email. Jadi kalian benar-benar harus hati-hati dalam membeli ataupun memilih produk. Lebih enak memang belanja langsung di toko offline karena memang kelihatan tokonya, after sales-nya juga jelas gitu, garansinya juga jelas. Lanjut, sekarang kita akan membahas rumor harga dari Poco F3. Kalau menurut harga perkiraan yang dirilis di India, ini tuh akan dibanderol dengan harga Rp33.999. Kalau di kurs rupiahkan sekarang, harganya itu sekitar 6,8 juta rupiah dengan Snapdragon 875. Sedangkan untuk perkiraan harga rilis di Eropa, ini akan dibanderol dengan harga 350 sampai 450 dolar. Walaupun agak sedikit aneh ya, biasanya kalau di Eropa tuh pakai kursnya kan euro, ini pakai dolar menurut website ini. Dan kalau misalkan kita kurs rupiahkan sekarang, itu sekitar 5 sampai 6,6 juta rupiah dengan Snapdragon 765G. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian memang pengen meminang sebuah handphone flagship yang punya Snapdragon 845 termurah pada masanya, gue rasa Pocophone F1 ini masih cukup worth it kok untuk kalian miliki di tahun 2020 ini. Atau misalkan kalian pengen baterai yang lebih besar dengan chipset yang cukup aduhai gitu ya, gue rasa Poco F2 Pro juga bisa kalian miliki. Atau kalau misalkan kalian pengen masih menunggu untuk merasakan sensasi dari chipset terbaru, kemudian pengecasannya juga cepat, ya sabar aja dulu, nunggu gitu ya, nunggu si Poco F3 ini akan rilis resmi di Indonesia. Produk kedua yang akan kita bahas di Marzoom yang unik kali ini adalah ROG Phone 3. Seperti yang kalian tahu, produk tersebut sudah resmi meluncur masuk di Indonesia di tanggal 24 September 2020, beberapa hari yang lalu. Tapi menurut gue ini agak sedikit janggal karena biasanya produk ROG ini munculnya tuh di bulan Desember. Tapi entah kenapa Asus memutuskan untuk launching di bulan September tahun 2020 ini. Lanjut, sekarang kita akan membahas peningkatan yang terdapat di ROG Phone, ROG Phone 2, dan ROG Phone 3. Peningkatan pertama yang akan kita bahas adalah dari segi frame rate dan juga chipset. Kalau misalkan kalian lihat, ini ROG Phone 1 ataupun ROG Phone aja, itu frame rate-nya 90 Hz dan pakai Qualcomm Snapdragon 845. Kemudian meningkat di ROG Phone 2, frame rate-nya jadi 120 Hz dan juga pakai Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Dan kemarin setelah gue lihat launchingnya, ini terdapat peningkatan lagi di ROG Phone 3, di mana frame rate-nya ini jadi 144 Hz. Dan juga Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Beralih ke peningkatan kedua, yang akan kita bahas adalah dari segi layar. Untuk ROG Phone, itu bentang layarnya cuma 6 inci, Full HD Plus, dan pakai AMOLED display. Kemudian untuk ROG Phone 2, terdapat peningkatan di mana bentang layarnya jadi 6,59 inci, Full HD Plus, dan AMOLED display. Tapi tidak terjadi peningkatan layar di ROG Phone 3 karena speknya sarua keneh brother. Sama-sama bentang layarnya 6,59 inci Full HD Plus dan pakai AMOLED display. Lanjut lagi deh, sekarang kita akan bahas masalah kameranya. Untuk ROG Phone ataupun ROG Phone 1, ini rear kameranya 12 plus 8 megapiksel dengan kemampuan kamera depan 8 megapiksel. Kemudian terdapat peningkatan di ROG Phone 2 di mana kamera belakangnya ini 48 plus 13 megapiksel dan kamera depannya lebih aduhai, 24 megapiksel. Dan alhamdulillah terjadi peningkatan lagi di ROG Phone 3 yang kemarin rilis. Ini kamera belakangnya 64 plus 13 plus 5 megapiksel, brother. Lanjut, kita akan bahas masalah baterai. Di mana untuk kapasitas baterai ROG Phone 1 itu 4000 mAh, sudah pakai USB Type-C dan sudah fast charging 30 watt. Kemudian terjadi peningkatan baterai yang cukup signifikan menurut gue karena dari 4000 ROG Phone 2 ini kapasitas baterainya gede banget, 6000 mAh, sudah USB Type-C dan sudah fast charging 30 watt. Kemudian setelah kemarin gue ngeliat launchingnya,
di ROG Phone 3, ternyata Doski masih menggunakan kapasitas baterai 6000 mAh. Dan masih fast charging 30 watt ya. Sekarang kita akan bahas harganya. Kalau misalkan kalian buka www.pricebook.co.id, untuk Asus ROG Phone ataupun ROG Phone 1, ini harganya 8.599.000. Kita klik. Nah, di sini toko offline-nya nggak ada. Karena sebenarnya untuk ROG Phone ataupun ROG Phone 1 ini sudah discontinue dari beberapa bulan yang lalu semenjak keluar ROG Phone 2. Jadi kalau misalkan pun ada, ini toko online-nya gue rasa stok yang lama nih bro. Harganya 8599, tapi nggak apa-apa kita klik. Ini adanya di Shopee, kemudian Tokopedia dan Bukalapak. Tapi seperti yang gue bilang ya, kalau misalkan kalian memang lebih trusted untuk belanja di toko offline, ya better di toko offline rekomendasi Pricebook aja gitu. Sedangkan untuk harga Asus ROG Phone 2, varian internal storage yang sama, 128GB, ini kalau dicek di websitenya Pricebook harganya 9.200.000. Kita cek detailnya. Set. Harga online-nya 9,2 juta. Harga offline-nya 9,3 juta. Beda-beda dikit ya, cuma beda 100.000. Kalau kita buka offline, di sini ada dari mana nih tokonya? Oh, ITC Cempaka Mas, Mobile Legend yang biasa kita marzumin juga. Kemudian di Pulau Gadung Trade Center, Dutasel ini harganya 10.299.000. Better kalau misalkan kalian pengen beli di toko-toko offline rekomendasi Pricebook, lebih baik kalian WhatsApp dulu tuh ke tokonya. Cek dulu apakah stoknya masih ada atau enggak gitu. Kalau misalkan masih ada, langsung aja kalian meluncur nih ke beberapa toko offline rekomendasi Pricebook. Nah, sekarang kita akan bahas harga dari ROG Phone 3. 3 itu kok gue begini ya? ROG Phone 3 yang harga rilisnya itu beberapa hari yang lalu untuk varian RAM 8GB, internal storage-nya 128GB, ini harganya dibanderol 10 juta kurang 1.000. Kemudian untuk RAM 12GB, internal storage-nya 256GB, ini harganya 14.999.000. Harganya tuh beda-beda dikit ya. ROG Phone 2 tadi harganya sekitar 9.200-an. Kemudian ini yang 3 harganya 9.999.000. Dan untuk harga perilisan Asus ROG Phone 3, ini varian RAM 8GB, internal storage 128GB, dibanderolnya 10 juta kurang 1.000. Kemudian untuk varian 12GB, internal storage-nya 256GB, harganya tuh 14.999.000. Tapi sebenarnya di luar negeri ada juga varian RAM-nya itu 16GB bro, cuman nggak masuk nih di Indonesia. Tapi kalau gue telisik dari segi harga ya, sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh, cuman selang 1.000 gitu. Untuk ROG Phone ini harganya 8.500.000. Kemudian ROG Phone 2 harganya sekitar 9.200.000-an. Nah, harga rilisnya untuk ROG Phone 3 malah nggak nyampe sejuta bedanya. Cuman 9.999.000. Jadi kalau menurut gue ya, daripada lu beli ROG 1 sama ROG 2, mending langsung aja lu sikat ROG Phone 3 karena perbedaannya tuh nggak terlalu jauh banget harganya. Produk ketiga ataupun yang terakhir yang akan kita bahas adalah series number dari Realme, yaitu Realme 7 dan Realme 7i yang sudah masuk resmi di Indonesia di pertengahan bulan September 2020 kemarin. Kalau misalkan kita lihat dari sedikit spesifikasi seperti chipset, untuk Realme 7 ini pakai MediaTek Helio G95 layaknya Qualcomm Snapdragon 730G. Kapasitas baterainya 5000 mAh, sudah pakai USB Type-C tentu, dan sudah Dart Charge 30 watt. Sedangkan untuk Realme 7i, Doski ini memakai Qualcomm Snapdragon 662. Kapasitas baterainya sama, 5000 mAh, sudah pakai Type-C dan sudah fast charging 18 watt. Kalau kita buka www.pricebook.co.id, ini gue iseng sih, sedikit membandingkan dengan produk yang sama, maksudnya dengan brand yang sama, tapi dengan produk yang berbeda, ataupun seri yang berbeda. Akan gue bandingkan dengan Realme Narzo. Kalau lu buka www.pricebook.co.id, kemudian kita bandingkan Realme Narzo dengan Realme 7i, ini harganya itu justru malah lebih murah Realme Narzo. Karena pada saat gue review Realme Narzo, ini benar-benar handphone dengan range harga segitu, menurut gue cukup powerful gitu loh. Dan kameranya juga oke. Memang sih kalau masalah RAM dan juga kapasitas baterai, Realme 7i ini memang lebih unggul. Tapi kalau misalkan kalian memang pengabdi chipset gitu ya, nggak tahu kenapa gue memang tertujunya lebih ke Realme Narzo. Karena seperti yang kalian tahu, Realme Narzo ini make MediaTek Helio G90T, layaknya Snapdragon 720G. Memang sih harganya tuh beda-beda dikit. Kalau lu lihat di website Pricebook, ini Realme Narzo 2.700.000,
Kemudian Realme 7i 2.925.000. Kita cek nih, toko mana yang jual. Untuk harga online-nya 2.829.000. Wow, ini justru harga offline-nya lebih murah, brother. 2.700.000. Kita cek nih. Nah, ini toko offline-nya ada di Jazz Bishop. Oh, ini di Plaza Jambu 2 Bogor. Doi harganya 2,7. Dan didominasi sama toko-toko di Bogor sih. Adapun di Roxy 2799. Kemudian adapun di Pulau Gadung Center 2850. Kalian bisa pilih deh secara proximity kalian lebih dekat kemana. Tapi lebih baik memang WhatsApp dulu ya ke tokonya untuk ngecek ketersediaan barangnya ready atau enggak. Lanjut untuk harga dari Realme 7i. Kita klik. Oke. Ini untuk online-nya belum tersedia, tapi mungkin sebenarnya di Tokopedia, Bukalapak ataupun Lazada harusnya udah ada ya. Sekarang kita cek ke harga offline-nya. Nah, ini ada dari ITC Roxy Mas, Silo Mobile harganya 2925, kemudian Starphone, kemudian ada di Tang City Mall juga ada nih, 2.934.000, tokonya GS Tech. Dan memang seperti yang kalian pernah nonton di Marzoom, GS Tech ini memang varian produk Realme-nya banyak gitu ya di toko offline tersebut. Sekarang kita coba iseng-iseng kali ya, ngebandingin Realme Narzo sama Realme 7. Kalau dilihat dari segi harga, segi spesifikasi gitu ya, gue rasa memang better Realme 7 sih, karena memang lebih oke gitu ya dari berbagai lini. Jadi jelas kalau misalkan dibandingkannya sama Realme 7 ya, gue juga pasti akan milih Realme 7 ketimbang Narzo. Tapi kalau misalkan lo memang punya budget lebih gitu ya, dengan chipset yang oke, baterai yang gede, kemudian ada NFC multifunctionnya juga, gue rasa Realme 7 ini layak juga kok untuk kalian miliki. Tapi kalau misalkan lo punya budget lebih minim gitu ya, dengan spesifikasi yang ya similar sama Realme 7, Realme 7 aja juga bisa jadi pilihan kalian. Atau kalau misalkan kalian pengen chipset yang set-set cukup ngelawan gitu ya, Realme Narzo dengan budget 2 juta juga cukup ngelawan loh chipsetnya. Bewok rasa cukup untuk episode Marzoom yang sedikit unik kali ini yang coba kita bahas dan kita angkat. Mudah-mudahan kalau misalkan kalian oke dengan video model kayak gini, langsung aja di like dan di komen kasih masukan. Mungkin nanti kita akan mengadakan Marzoom yang unik ini di episode selanjutnya. Hatur nuhun banget buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Dan jangan lupa juga buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum.